Keteladanan Imam Hasan al-Bashri. Di sebuah sudut kota Madinah, ada seorang anak kecil atau balita menangis karena ditinggal ibunya bekerja. Salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah, iba melihatnya. Lalu istri Nabi SAW menimangnya dan menyusuinya. Bahkan saat anak itu masih kecil, ia pernah didoakan oleh Umar bin Khattab, "Ya Allah, ajarkanlah ilmu agama kepada anak kecil ini dan buatlah umat mencintainya." Anak kecil itu adalah Hasan al-Bashri. Kisah ini dinukil dari karya Syamsuddin Az-Zahabi, Syiar Alam An-Nabala. Hasan al-Bashri lahir di daerah Rabazah, sebuah dataran berjarak 170 km dari kota Madinah pada tahun 21 Hijriah. Kemudian ia dibawa keluarganya ke kota Madinah dan menetap di rumah Ummu Salamah, istri Rasulullah. Ada banyak kisah keunggulan Imam Hasan al-Bashri, antara lain Hasan al-Bashri memiliki kecerdasan dan daya ingat yang sangat kuat, serta nalar yang sangat tajam. Abu Qatadah al-Adawi mengatakan, wajib bagi kalian belajar kepada syekh ini, Hasan al-Bashri. Demi Allah, aku melihat Hasan al-Bashri sangat mirip pendapatnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan sahabat Anas bin Malik berwasiat, wajib bagi kalian belajar kepada Maulana Hasan al-Bashri, maka bertanyalah kepadanya. Kemudian ada yang bertanya, wahai Abu Hamzah, julukan sahabat Anas bin Malik, mengapa engkau menganjurkan kami untuk bertanya kepada Hasan al-Bashri? Anas bin Malik menjawab, dia menimba ilmu kepada kami, akan tetapi sekarang kami telah banyak lupa, sedangkan ia masih mengingat ilmu yang kami ajarkan. Ibnu Abi Hatim Al-Jarih wa Ta'dil. Hasan al-Bashri juga seorang ahli fikih yang sangat hebat. Syekh Yunus bin Ubaid al-Abidi mengatakan, kami telah bertemu dengan banyak ulama, dan tak ada yang lebih unggul dan sempurna ilmunya melebihi Hasan al-Bashri. Pernah suatu ketika, Imran al-Qashir menanyakan suatu permasalahan dalam ilmu fikih kepada Hasan al-Bashri. Maka Hasan al-Bashri menjawab, sebagian ulama fikih menjawab seperti ini, dan sebagian yang lain berpendapat seperti ini. Ketahuilah bahwa seorang ahli fikih sejati adalah seorang yang zuhud di dunia, yang waspada dalam menjaga agamanya, dan senantiasa beribadah kepada Allah. Lihat kitab Hilyatul Aulia, karya Syekh Abu Nuaim al-Ashbihani halaman 137 volume 2, cetakan Maktabat At-Taufiqiyah Kairo 2007. Keunggulan lain dari sosok ulama ini adalah ketinggian akhlaknya. Ada banyak kisah soal ini, misalnya bagaimana sang imam memperlakukan tetangganya. Dalam kitab Al-Imta wa Al-Mu'anasah, Imam Abu Hayyan Al-Tauhidi yang dikutip oleh Zahara mencatat sebuah kisah tentang akhlak mulia yang ditunjukkan Imam Hasan al-Bashri terhadap tangganya yang beragama Nasrani. Berikut kisahnya. Hasan bertetangga dengan seorang Nasrani yang memiliki kamar kecil atau jamban di atap rumahnya dan lama-lama berlubang ke dalam rumah Hasan. Dari lubang itu air kencing merembes atau bocor ke dalam rumah Hasan. Hasan meminta sebuah wadah lalu ia meletakkan di bawah lubang yang bocor. Ia keluar setiap malam untuk membuang air kencing yang sudah penuh dan itu sudah dilakukan selama 20 tahun lamanya. Suatu ketika Hasan sakit dan tetangganya yang beragama Nasrani itu menjenguknya. Ia melihat kebocoran yang terjadi di rumah Hasan. Ia bertanya, wahai Abu Sa'id, sudah berapa lama kau menanggung kesusahan dariku ini? Hasan menjawab, sudah 20 tahun. Seketika itu juga ia memotong ikat pinggangnya dan memeluk Islam. Kisah ini memberikan kita pembelajaran penting dalam kehidupan sosial, secara khusus hidup bertetangga. Pertama, soal kerukunan dalam hidup bertetangga. Meski terhadap orang yang beda agama sekalipun, karena itu, tetangganya yang Nasrani pun menjenguknya ketika ia sakit. Ini menunjukkan kesehatan hubungan di antara mereka. Kedua, kesabaran dan keluasan hati Imam Hasan al-Bashri. Ia dijenguk oleh tetangganya saat sedang sakit. Artinya, sepanjang 20 tahun lamanya ia memperlakukan tetangganya dengan baik, tidak pernah menampakkan amarah.
ketidaksukaan dan kelelahan di hadapannya. Meski ia harus setiap hari membersihkan rumahnya dari najis air kencing, ia sama sekali tidak menampakkan ketidaksukaan terhadap tetangganya yang menyusahkan itu. Andai ia menyampaikannya, mungkin tetangganya akan enggan untuk menjenguknya. Ketiga, besarnya pengaruh akhlak yang mulia. Ketika tetangga Nasrani itu menjenguk Imam Hasan al-Basri, ia melihat kesusahan yang dialami Hasan. Ia terkejut. Selama ini kanif atau jamban miliknya bocor ke rumah Imam Hasan al-Basri. Sebagai tetangga yang hidup berdampingan dengan cukup lama dengannya, ia pasti tahu kedudukan Hasan al-Basri di kalangan umat Islam ketika itu. Ia adalah ulama yang sangat dihormati, tapi ia harus menanggung kesusahan najis setiap hari karenanya. Tentunya ia tahu umat Islam sangat menjaga kesucian dari najis, apalagi seorang ulama seperti Hasan al-Basri. Kisah Hasan al-Basri juga mengajarkan bagaimana menjaga hubungan baik dengan tetangga tidak mengenal latar belakang agama. Jangankan kepada yang sesama muslim, kepada orang berbeda keyakinan pun kita tetap diperintahkan untuk menjaga keharmonisan. Sejatinya memuliakan tetangga merupakan ajaran penting dalam Islam yang ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ayat dan hadis tersebut menekankan pentingnya berbuat baik, menjaga keharmonisan, dan memberikan hak-hak tetangga. Ada sejumlah dalil yang menegaskan hal ini, antara lain, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dengan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Muslim. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Ayat dan hadis di atas memberikan landasan kuat tentang pentingnya memuliakan tetangga dalam Islam. Memuliakan tetangga bukan hanya tentang berbuat baik secara fisik, tetapi juga menjaga hubungan baik, saling membantu, dan menghindari perbuatan yang menyakiti. Dengan menjalankan ajaran ini diharapkan tercipta kehidupan bertetangga yang harmonis dan penuh berkah. Bahkan Syekh Abdurrahman As-Sadi menjelaskan tentang ayat di atas bahwa tetangga yang lebih dekat tempatnya maka lebih besar juga haknya. Sudah seharusnya seseorang mempererat hubungannya terhadap tetangganya dengan memberinya sebab-sebab hidayah dengan sedekah, dakwah, lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, serta tidak memberikan gangguan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Imam Al-Ghazali di dalam magnum opusnya Ihya Ulumuddin pernah mengungkapkan, ketahuilah bahwa tetangga itu memiliki hak lebih dari sekadar hak karena tuntutan persaudaraan Islam. Tetangga yang muslim tentu saja memiliki hak sebagai muslim dan selebihnya sebagai tetangga. Sebab Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan, tetangga itu ada 3 macam. Tetangga yang memiliki 1 hak, tetangga yang memiliki 2 hak, dan tetangga yang memiliki 3 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak adalah tetangga muslim dari kerabat keluarga. Ada hak sebagai tetangga, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai muslim. Tetangga dengan 2 hak adalah yang muslim, hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim. Yang 1 hak adalah tetangga yang musyrik atau non-muslim. Bahkan Imam Al-Ghazali merinci hak-hak tetangga tersebut termasuk untuk yang non-muslim. Di antaranya memberi salam, mengunjungi ketika sakit dan ikut merasa gembira. Kemudian ketika ia bahagia, mudah memaafkan, tidak membuat kesulitan, dan tidak mencari-cari kesalahan. Ini semua karena visi Islam adalah rahmatan lil alamin dan misi Nabi Muhammad SAW adalah berakhlak mulia kepada segenap manusia.
Walhasil, kita di Indonesia ini hidup berdampingan dengan berbagai golongan masyarakat, suku, agama, dan ras. Di samping kiri kanan kita hidup tetangga kita, baik itu yang beragama Islam maupun non-Muslim. Di tempat kerja, kita berkumpul dan bekerja bersama dengan siapa saja, termasuk dengan agama yang berbeda dengan kita. Pada titik inilah, sebagai seorang Muslim, kita diharapkan mengedepankan akhlakul karimah dalam membangun relasi dengan siapa saja, selama tidak mengorbankan dan mengabaikan prinsip-prinsip agama Islam. Wallahu alam.